membuat kuliah yang membawakan tema data science. Kemudian terima kasih juga untuk Codex yang telah merealisasikannya dengan mengundang Mas Gilang ke sini untuk bercerita, mungkin membagi ilmu juga mengenai data science. Jadi sekilas tentang Dikilab itu adalah sebuah wadah belajar ilmu data yang berbasis online, dapat belajar secara terstruktur dengan studi kasus dan data yang mencerminkan kompleksitas data industri. Nah, ini banyak sekali praktisi juga yang di Dikilab ini supaya mempersiapkan kita berkarir menjadi seorang praktisi data. Dikilab ini merupakan salah satu hasil dari sinergi UMN, Universitas Multimedia Nusantara, dan juga perusahaan data management service itu Seratik atau PHI. Dikilab itu dari tahun 2018 dan sampai sekarang ini sekitar ada 5.000 members, 5.000 plus members dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, rekan-rekan sekalian, banyak banget yang members di Dikilab ini adalah seperti kalian, itu mahasiswa juga, dan banyak mereka juga yang sudah menjadi members di Dikilab dan sudah juga mencoba banyak hal di Dikilab. Contohnya kalian juga bisa nyobain free modul yang ada di Dikilab agar tahu pembelajaran secara online itu seperti apa. Nah, rekan-rekan sekalian, kita juga ada spesial nih, hadiah spesial itu adalah voucher code untuk bagi kalian yang ingin sign up ke Dikilab dengan menggunakan voucher code-nya kuliah X Dikilab. Nanti aku akan share step-stepnya gimana untuk pembelajaran di Dikilab. Nah, itu gampang banget teman-teman, nanti aku akan share di chatbox-nya ya. Nah, kemudian kalian bisa cari tahu lebih lanjut di website Dikilab, www.dikilab.id, dqlab.id. Kemudian follow Instagram kami juga bisa di @dqlab, dqlab. Dan channel YouTube-nya ada Belajar Data Science Dikilab. Nanti di channel YouTube-nya kalian bisa melihat ada data mentoring di sana, ada juga sharing praktisi juga, ada podcast juga kita di sana bagi kalian yang mendengar podcast, dan bisa banyak hal yang dipelajari di sana. Oke, paling sekian dari aku. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Selamat belajar ya. Oke, thank you Kak Raini Yes. untuk pemaparan tentang Dikilabnya. Selanjutnya mungkin bisa dari Codex Telkom. Oke, iya. Selamat malam teman-teman. Mungkin manggilnya teman-teman ya, jangan adik-adik ya. Sekarang terlalu jauh umurnya. Oke, mungkin sedikit aja saya akan melanjutkan dari Mas Rainer tadi. Thank you untuk Dikilab dan juga untuk teman-teman di UI sudah kasih kesempatan buat kami dari Codex untuk berkolaborasi sama teman-teman. Mungkin singkat aja, saya ingin share sedikit tentang Codex. Sebelumnya saya Ian, saya Event and External Relation dari Codex. Nah, kira-kira apa sih Codex gitu? Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Kenapa ada tulisan Powered by Telkom Indonesia? Nah, ini adalah kami. Kami adalah special team di bawah Departemen Digital and Next Business di Telkom Indonesia yang bertugas untuk memanage digital talent cycle. Nah, jadi fokusnya adalah bagaimana untuk kami serving good quality people atau good quality digital talent, terutama untuk membantu building digital services ya, dan juga mentransformasi Telkom Indonesia dari yang tadinya telco company menjadi digital telco company. Nah, ini kuncinya gitu. Jadi kami membantu teman-teman yang ingin join di Telkom begitu ya, mulai dari recruitment, kemudian juga deployment, kemudian development, sampai nanti ada retirement-nya gitu. Nah, tugas kami adalah untuk menurture teman-teman, untuk menurture digital talent begitu ya, untuk melalui amazing talent experience dari awal hingga ke akhirnya. Nah, jadi kalau teman-teman masih tanya, jadi Telkom, jadi Codex ini apakah anak perusahaan Telkom? Bukan, kami adalah part of Telkom begitu ya, yang sekali lagi ditugaskan untuk memanage digital talent gitu. Jadi kalau teman-teman ingin untuk join ke Telkom sebagai digital talent, nanti bisa via kami. Nah, silakan cek untuk di channel kami buat tahu lebih lanjut. Silakan cek di Instagram @codex.telkom. Kemudian juga silakan cek di www.codex.works. Ini adalah website kami. Sekaligus kalau teman-teman ingin untuk tahu yang lagi dibuka apa aja sih di Telkom, di Codex juga gitu ya, silakan dicek langsung. Dan juga terutama silakan cek di LinkedIn dan Medium kami, karena banyak sekali artikel yang menarik di Medium.
untuk teman-teman baca dan juga untuk teman-teman pelajari gitu. Nah, itu sekilas tentang Codex gitu ya. Mungkin boleh sedikit saya tambahkan ngomongin soal Instagram juga. Kalau tadi Mas Rainer juga sudah bagi-bagi hadiah gitu ya. Kalau boleh, saya juga kami di Codex pengen untuk berbagi juga. Silakan untuk teman-teman bisa ikuti share and win. Jadi kami di Codex pengen berbagi ke teman-teman berupa saldo link aja. Masih saudara sama kami dengan total Rp350.000. Ini nanti untuk teman-teman di sosial media, di Instagram dan juga Twitter, dan juga untuk teman-teman yang tanya saat webinar berlangsung ya. Silakan cek, silakan follow akun Instagram @codex.telkom. Nanti kemudian teman-teman post foto atau video, kemudian tambahkan quotes favorit gitu ya, kutipan favorit dari nanti Mas Gilang sebagai pemateri, kemudian boleh di-post di feed atau di-post di story pun juga nggak masalah. Silakan kamu gunakan hashtagnya DQLab_X_Codex gitu, dan juga mention ke @codex.telkom. Nanti untuk batas unggahannya ditunggu besok sampai dengan hari Selasa 16 Juni jam 4 sore. Gitu, mungkin semoga cukup jelas ya. Silakan kalau takut lupa boleh difoto, nanti bisa di-post nanti setelah acara juga boleh. Oke, kalau gitu. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Thank you sekali lagi atas kesempatannya. Semoga next time kita bisa kolaborasi lagi barengan sama teman-teman di UI dan juga di QLabs ya. Thank you, selamat belajar. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh kembali ke moderator kalau begitu. Oke, thank you buat Kak Adit. Kita langsung, aku sebelum mulai, aku paling mau ngasih tahu rules sedikit untuk online class ke depan gimana. Jadi nanti bakal ada sesi, jadi nanti materi dibawakan oleh speaker itu selama 45 menit, lalu selanjutnya ada sesi Q and answer itu 30 menit setelahnya. Jadi teman-teman kalau punya have a question, langsung aja send di chat box. Nanti bakal dijawab pas lagi sesi tanya jawabnya gitu. Nah, nanti formatnya jadi nanti akan ada hadiah nih teman-teman buat penanya terbaik gitu. Nah, nanti langsung pakai format nama, nomor telepon, sama langsung pertanyaannya gitu. Kenapa pakai nomor telepon? Karena ada hadiah terbaik. Jadi nanti bakal kita hubungin untuk penanya terbaik gitu. Nah, selanjutnya untuk yang nanti selama sesi materi tolong harap di audio off dan juga video off ya, untuk menjaga kondusivitas acara ini gitu. Nah, paling itu aja kalau aku sebagai moderator. Aku langsung aja ke Kak Gilang sebagai pemateri malam ini. Iya, halo semua. Nih, tapi kayaknya masih ada Angga Milan ya yang lagi presentasi kayaknya ini. Oh iya, mungkin biar lebih semangat. Tadi kan ada dari di QLab juga ada juga ada hadiah, banyak hadiah malam ini ya. Berarti terus dari Codex juga ada, kemudian dari Nanda Najmi juga ada untuk penanya terbaik. Nah, nanti spesial juga dari aku ada hadiah juga. Ntar ada quiz di akhir di akhir materi lah ya. Setelah Q&A mungkin ntar ada quiz. Nah, untuk 200.000 total 200.000 untuk dua yang menang, untuk dua individu yang menang gitu, biar lebih semangat. Ini Kak Gilangnya belum ya? Ini masih ada Angga Milan. Mungkin dia mau sharing juga kali ya. Oke, udah. Iya, berarti udah ya. Berarti kita mulai ya. Nah, ini udah kelihatan kan ya? Udah pada bisa ngeliatin ini screen share-nya? Screen share-nya? Ya, sudah. Oh, udah ya. Bisa. Ya. Selamat malam semua, terima kasih udah semangat. Yang awalnya harus dimulai 1 jam yang lalu, dan ternyata harus dimulai di jam 20.15 ini ya. Oke. Mungkin pertama-tama saya akan mengenalin diri ya. Nama saya Gilang Maulana Abdi, biasa dipanggil Gilang atau Alan. Saya mengawali karir di dunia data di tahun 2014 sebagai data analis di
Pusat Studi Potensi Daerah dan Pengabdian Masyarakat di ITS. Kemudian 2015 hingga 2016 saya di Smartfren dan di Indosat Ooredoo di tahun 2017 dan 2018. Kemudian dari tahun 2018 hingga saat ini saya bergabung di Telkom Indonesia sebagai data scientist gitu. Nah, kalau educational background dari ITS Surabaya, statistik gitu sih. Ya, mungkin langsung aja ya biar cepet juga, banyak yang nungguin hadiahnya mungkin, dan banyak juga yang pengen belajar, semangat belajar. Nah sebenarnya yang pertama mungkin pertanyaan teman-teman adalah what is data science ya. Nah, kalau berbicara data science, mungkin alangkah baiknya kalau saya memulai berbicara terkait big data ya. Nah, karena kita ketahui juga ternyata data science itu sendiri tiba-tiba booming dan menjadi populer itu karena adanya big data gitu. Nah, apa sih big data itu sendiri? Nah, saya coba pengen ngajak teman-teman membayangkan kembali ketika teman-teman baru dilahirkan hingga saat ini, pasti teman-teman tuh udah produce banyak data gitu. Ada data pendidikan teman-teman, keuangan teman-teman, kesehatan teman-teman, kemudian data lokasi teman-teman. Nah, kalau data-data itu kita ubah jadi suatu kubus-kubus atau balok-balok, pasti setiap orang tuh pasti memiliki banyak balok-balok. Dan kalau kubus itu dikumpulkan menjadi satu di sebuah wadah atau sebuah rumah, pasti itu udah gak muat lagi, karena kubus-kubus itu akan terus bertambah gitu. Nah, sumber dari LIPI Indonesia itu di tahun 2012, ternyata jumlah data atau volume data itu sudah 2,3 triliun gigabyte gitu teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2020 itu sudah mencapai 43 triliun gigabyte gitu. Banyak banget kan, 43 triliun gigabyte gitu. Nah, kalau dianalogikan ya teman-teman, jadi jika semua data itu dipindahkan dalam bentuk kepingan DVD, itu maka DVD tersebut membuat tumpukan panjang sepanjang antara bumi ke bumi dan kembali lagi ke bumi. Jadi banyak banget kan datanya kan. Terus pasti teman-teman mikir nih, kok banyak banget data ya? Terus sebenarnya apa aja sih bisa ngasilin data gitu? Terus data yang bisa dikatakan data itu seperti apa aja sih? Nah, selanjutnya saya coba menjelaskan ya apa saja sih yang bisa menghasilkan data. Jawabannya pasti banyak banget gitu. Nah, salah satunya melalui IoT gitu, Internet of Things. Jadi coba teman-teman bayangin ketika device atau gadget di sekeliling kita itu saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui sebuah jaringan. Itu contoh jaringan internet gitu ya. Coba teman-teman bayangin tiap hari teman-teman pasti pakai handphone kan, pakai mobile phone kan. Tiap hari, tiap jamnya pastilah buka handphone atau mainin handphone gitu. Nah, ketika teman-teman main handphone, ketika teman-teman browsing, ketika teman-teman main game ataupun aktivitas lainnya di handphone, itu adalah data gitu. Itu teman-teman secara tanpa sadar, teman-teman itu adalah memproduksi data gitu. Nah, ketika teman-teman juga nonton TV nih, kalau ada Key IndiHome, Telkom pasti nih lihat TV tiap hari, dan ketika teman-teman lihat TV tiap hari, itu data ya, itu menghasilkan data gitu. Jadi behavior teman-teman nonton TV, kapan teman-teman nonton TV, channel apa yang paling menarik, itu data gitu. Jadi kalau sebagai pejuang data seperti saya, itu sangat berharga gitu. Itu informasi yang sangat berharga karena nantinya akan menjadi sebuah insight, sebuah informasi, dan otomatis akan menjadi sebuah keputusan bisnis gitu. Nah, tidak hanya itu, jumlah langkah yang diambil teman-teman tiap harinya itu juga data gitu. Jumlah detak jantung dari beberapa device ataupun dari smartwatch yang dihasilkan dari smartwatch itu juga data gitu. Apalagi data perbankan, kemudian ada data rumah sakit, dan yang paling banyak produce data itu data sosial media gitu. Jadi setiap tweet teman-teman, setiap apapun yang di-share, yang kemudian teman-teman komen, kemudian teman upload, nah itu semua data gitu. Nah, kalau kembali lagi ngomongin big data, jadi ada 4 karakteristik big data gitu. Ada 4 V's of big data gitu. Nah, ada volume, variety, velocity, veracity. Mungkin kalau sekarang udah istilah V, mungkin bisa sampai 8, tapi mungkin saya mencoba mengkerucut 4 V gitu. Yang pertama volume, tadi volume. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya kalau big data itu adalah sekumpulan himpunan data yang sangat besar yang tidak bisa dianalisa oleh
perangkat lunak yang konvensional gitu. Jadi perlu high performance computing untuk menganalisa data-data itu gitu. Karena datanya saking banyaknya gitu. Poin V yang kedua yaitu variety. Variety itu lebih ke different form of data-nya itu sendiri. Jadi atau tipe data itu sendiri. Jadi data itu saat ini sudah tidak hanya berbentuk eksak atau angka, tapi suatu hal yang berbentuk teks, bentuk image, video ataupun suara. Itu adalah data gitu. Buat kami itu adalah data gitu. Nah, ada juga poin yang ketiga yaitu velocity. Nah, velocity ini lebih ke kecepatan streaming data. Jadi kita tahu bahwa sumber data itu banyak banget kan teman-teman dari beberapa device, dari beberapa sumber informasi. Nah, yang paling penting adalah kecepatan transfer informasi itu sendiri. Jadi kalau kecepatan transfer informasi itu tidak baik, maka belum bisa dikatakan big data gitu. Karena data yang besar dan data yang besar itu perlu ditransfer dengan kecepatan yang cukup mumpuni gitu, dengan teknologi yang ada gitu. Nah, poin yang keempat adalah veracity, yaitu uncertainty of data atau berhubungan erat dengan validitas data ataupun akurasi data gitu. Jadi dari semua data yang banyak itu teman-teman, itu belum tentu semuanya adalah akurat atau valid gitu. Jadi perlu analisa lebih mendalam untuk melihat dari sisi akarnya sebenarnya apa sih yang terjadi dengan data itu, sehingga data itu akan melewati uji validity ataupun uji akurasi gitu, sehingga data itu dapat di-prepare atau disiapkan menjadi sebuah data selanjutnya yang siap untuk diolah dan dianalisa gitu, teman-teman. Itu sih kalau bicara tentang big data, poinnya di 4V itu sih, secara summary 4 poin V itu. Nah, kemudian pasti teman-teman bertanya loh, data itu udah banyak banget, tipenya juga banyak, terus valid atau akurat belum pasti, dan kecepatan transfernya udah banyak, udah cepat gitu. Nah, terus apa yang dibutuhkan industri saat ini sehingga data itu akan dapat dikonsum dan dapat berbicara dan menghasilkan insight yang dibutuhkan oleh company atau industri saat ini. Nah, karena itu muncullah data science gitu, ilmu data science gitu. Nah, kalau bicara data science, saya mencoba mengutip kutipan dari seorang data scientist Obama. Ini data scientistnya Obama di US, namanya DJ Patil. Dia bilang kalau data science is not about making complicated model, it's not about making awesome data visualization, it's not about writing code. Tapi sebenarnya data science itu adalah ilmu tentang penggunaan data menjadi sebuah story dan memberikan impact yang sangat banyak, impact yang baik untuk perusahaan gitu. Jadi intinya yang perlu di-highlight adalah as much impacted possible. Jadi data yang digunakan harus berimpact baik kepada perusahaan atau industri saat ini. Nah, uniknya data science ini, kalau bicara data pasti orang mikir, oh paling anak statistik ya. Tapi ternyata bukan teman-teman. Jadi data science ini beririsan dengan 3 keilmuan, yaitu computer science, math and statistic, dan yang ketiga itu business knowledge itu sendiri atau domain expertise itu sendiri gitu. Nah, teman-teman di luar pasti sebelum ikut webinar ini juga pada paham ya, pernah dengar lah gimana sih implementasi data science gitu, atau teknik-tekniknya apa aja sih untuk implementasi data science di sebuah industri. Nah, ini ada 3 istilah sih yang mungkin teman-teman udah biasa dengerin ya. Ada artificial intelligence, machine learning, dan ada deep learning gitu. Nah, kalau AI sendiri kan kita tahu bahwa ini adalah kecerdasan buatan yang benar-benar di-set oleh manusia untuk dapat menangkap atau memprediksi dari user behavior itu sendiri atau customer behavior. Nah, ada istilah machine learning dan deep learning. Jadi, machine learning itu subset dari artificial intelligence dan deep learning itu subset dari machine learning gitu. Nah, kalau machine learning itu sendiri adalah teknik statistik komputasi gitu yang fungsinya untuk memprediksi ataupun untuk mengklasifikasi sesuatu melalui metode-metode statistik dan based on learning dari data itu sendiri. Jadi dari adanya inputan data, kemudian dianalisa dan menghasilkan sebuah output atau formula atau model yang biasanya kita sebut sebagai model atau formula gitu. Itu machine learning. Jadi sedangkan deep learning itu subset dari machine learning. Jadi memanfaatkan metode neural network atau jaringan saraf tiruan untuk mengklasifikasi sesuatu atau untuk memprediksi sesuatu gitu. Nah, kalau deep learning itu bedanya untuk proses feature engineering dan
dan classify itu sudah terangkum di algoritma itu sendiri, di algoritma deep learning sendiri. Sedangkan kalau di machine learning untuk feature engineering itu masih ada peran si manusia itu sendiri, gitu teman-teman. Nah, kalau bicara fokus ke machine learning ya, nah machine learning itu ada tiga tipe ya. Ada supervised learning. Biasanya fungsinya ini supervised learning itu untuk memforecast, untuk memprediksi atau untuk mengklasifikasi gitu. Jadi ada inputannya dan ada target gitu, ada variable targetnya gitu yang ingin diprediksi oleh teman-teman gitu. Kemudian ada juga unsupervised learning. Jadi kalau unsupervised learning ini fungsinya lebih ke mengcluster atau membuat kategori-kategori dari data itu sendiri gitu. Biasanya digunakan untuk customer segmentation di suatu industri ataupun melihat segmen-segmen behavior dari target market kita seperti itu. Itu untuk unsupervised learning. Gitu. Sedangkan reinforcement learning ini saya jujur belum pernah implement reinforcement learning ini, tapi kalau saya baca ini konsepnya lebih ke trial and error sehingga mendapatkan rule yang tepat, dan rule yang tepat ini bisa diimplementasikan di use case seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita compare ya antara traditional programming dan machine learning gitu. Kalau traditional programming itu ada data, ada inputan data, kemudian ada rule-nya, rule-nya udah kita bikin di awal, kemudian melewati proses engineering dan menghasilkan target gitu, memprediksi target gitu. Sedangkan kalau machine learning itu inputannya sudah ada targetnya gitu. Ada data, ada targetnya itu sendiri, kemudian melewati proses engineering, entah itu proses penggunaan algoritma tertentu di machine learning, dan dari situ proses engineering itu belajar dari data-data yang ada gitu. Jadi learning based on data gitu. Nah, dari learning based on data muncullah rule berdasarkan data. Jadi rule bukan di awal, tapi rule muncul di akhir. Nah, rule ini biasanya kita sebut model atau formula. Gitu sih kalau compare antara traditional programming dan machine learning. Nah, pasti teman-teman bakal tanya lagi nih, kan pada semangat nih ya, jam segini udah masih pada belajar, nontonin monitor laptop ataupun handphone. Nah, pasti pada nanyain ya, sebenarnya apa sih step-stepnya untuk implement machine learning itu sendiri? Nah, yang pertama dimulai dari business understanding, teman-teman. Jadi, kita harus benar-benar paham terkait bisnis yang ada. Problem bisnisnya itu apa, bisnis question-nya itu apa, dan itu benar-benar harus dipahami oleh seorang data scientist gitu. Kemudian kita mulai data understanding, mempelajari datanya, kemudian kita mulai menganalisa kira-kira data ini, dengan data ini dan dengan business question ini kira-kira bisa ditampilkan dalam bentuk analisa apa sih, apakah harus menggunakan teknik machine learning ataupun hanya cukup statistika deskriptif atau deskriptif analitik gitu. Nah, selanjutnya ada data preparation gitu. Jadi ada dari sekumpulan data itu pasti datanya ada nggak selalu bersih ya. Data itu pasti pejuang data udah pada tahu ya. Data itu tidak selalu bersih. Data itu kadang perlu kita tweak, kita perlu rapihkan sehingga membentuk tabel yang siap diolah gitu oleh seorang data scientist. Nah, selanjutnya setelah data itu ready to analyze, maka kita dapat melakukan tahap selanjutnya itu data modeling. Kemudian kita coba dengan berbagai algoritma, kita compare berbagai algoritma itu sendiri, kita evaluasi mana model yang terbaik, dan ketika model ini kita sudah nemuin nih model atau formula yang terbaik, kita kembali lagi ke stakeholder pertama, ke business user-nya gitu. Kita coba present dengan data yang ada, dengan business question yang ada, yang bisa kita deliver analisa seperti ini gitu. Nah, apakah business user menerima? Ketika business user masih ada sesuatu hal yang masih belum menjawab business question-nya deh, kayaknya kita harus analisa lebih terkait A, B, C gitu. Nah, kita bisa ulang lagi tuh, bisa kembali lagi ke data understanding, data preparation ataupun data modeling gitu. Tapi ketika business user udah oke dan udah sudah meet the requirement atau business question, baru kita deploy modelnya dan terimplementasilah data analitik atau data modeling yang sudah kita produce gitu, teman-teman. Itu prosesnya. Jadi mulai dari business understanding hingga deployment. Nah, kemudian apakah machine learning itu selalu
selalu berhubungan dengan data modeling ataupun data prediction ataupun kita sebagai data scientist harus bikin model gitu. Enggak selalu sih. Nah, karena di awal kita harus tahu nih, misalkan kita dapat data gitu, kita harus tahu dengan data yang ada kita lakukan descriptive analytic, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu. Nah, kemudian ketika kita melihat apa yang sedang terjadi, kita harus mulai ke diagnostic analytic. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ketika kita sudah mengetahui kenapa hal ini terjadi, baru kita berpikir bahwa akankah ini akan terjadi ke depannya, dan apa yang akan membuat ini terjadi, dan bagaimana cara menangani case ini tidak terjadi gitu. Nah, itu masuk ke predictive analytic. Kemudian berlanjut di prescriptive analytic, yaitu how can we make it happen gitu. Gimana kita implement modelnya, kemudian kita memberikan solusi terhadap data yang ada, terhadap bisnis problem yang ada. Itu masuk part prescriptive analysis gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya setiap industri atau setiap company itu culture-nya tuh beda-beda ya, punya culture sendiri gitu. Jadi implementasi machine learning itu bisa digunakan untuk classify, untuk predict, untuk forecast, ataupun untuk associate gitu. Nah, untuk tools yang digunakan itu, teman-teman, itu tergantung company yang ada gitu. Tapi kan kalau kita tahu yang paling populer itu kan R, Python, karena itu benar-benar yang free dan sangat friendly language-nya, karena setiap orang yang background-nya tidak harus dari background IT itu juga cepat belajarnya gitu melalui R dan Python. Tapi terlepas dari itu semua, tiap company itu punya culture masing-masing. Ada yang masih pakai Space Modeler, ada yang pakai SAS, ada yang pakai Azure Machine Learning dan lain sebagainya gitu. Yang penting kita harus harus cepat beradaptasi dan terus belajar gitu sih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih aplikasi data science itu sendiri? Nah, kembali lagi di big data ya. Kalau kita udah tahu kan tadi, saya juga udah cerita kalau big data itu sekumpulan data yang banyak sekali, dan itu masih tersebar, masih random, masih sangat scatter banget. Dan dari big data itu kita coba olah, kita coba analisa. Nah, dari yang scatter udah mulai kelihatan nih pola-polanya. Dari kita connecting the dots ya. Jadi ada beberapa dots yang perlu kita connecting sehingga terumuskan sebuah analisis. Nah, ketika analytics ini sudah ada, sudah terdeliver, baru kita bisa fokus decision-nya apa ke depannya gitu. Sehingga mulai dari yang hal yang scatter, melalui tahap analisis akan menjadi yang lebih clear. Jadi objektifnya lebih clear dan menjadi sebuah keputusan bisnis yang tepat seperti itu. Itu konsep implementasi data science ya di sebuah industri gitu. Tapi apakah data science itu selalu berhubungan dengan suatu hal yang memprediksi atau modeling? Itu sebenarnya enggak selalu sih, karena tergantung perusahaannya. Sebenarnya perusahaan, bisnis question dari perusahaan itu sendiri apa gitu. Contoh kalau di Shopify ini ya, ada pertanyaan business question yang seperti ini. Jadi user mana sih yang menghabiskan waktu? Mungkin pada tahu ya, Shopify itu sebenarnya web builder atau bikin web gitu, platform untuk bikin web untuk online shop kita gitu. Nah, kalau di Shopify itu sendiri, ini perusahaan dari Kanada, itu ada business question, user yang mana sih yang menghabiskan banyak waktu di platform Shopify gitu. Nah, metodenya itu tidak harus machine learning gitu, tidak harus, tapi kita bisa hanya melihat dari user teratas berdasarkan persentil yang ke-90, kemudian kita lihat spend yang dihabiskan oleh si user itu, dan diagregat dengan activity dia selama menggunakan Shopify itu sendiri. Nah, ternyata resultnya mereka tuh menghabiskan banyak waktu ketika diproses upload gitu. Karena mereka butuh upload banyak image secara bersamaan, karena itu merupakan clothing brands, jadi banyak waktu yang terkuras di tahap itu gitu. Jadi actionnya adalah improve the photo upload process by allowing batch uploads gitu. Jadi simple business question ini sebenarnya bisa dianalisa melalui analitik atau diagnostik analitik seperti ini udah cukup gitu. Tapi apakah hanya itu yang bisa kita contribute sebagai data scientist? Pastinya enggak kan. Kita butuh penerapan machine learning di tahap yang lebih mature gitu.
Nah, kalau di Telkom sendiri, data science itu diimplementasikan dalam bentuk yang pertama nih ya, saya coba cerita nih ya, 360 customer view gitu. Nah, apa sih 360 customer view? Ini kalau di Telkom itu di branding dengan kata smart profiling IndiHome user gitu. Jadi data-data dari IndiHome itu kita analisa, kita olah menjadi banyak profile gitu atau menjadi banyak insight gitu. Jadi misalkan nih satu user IndiHome gitu. Satu user IndiHome itu kita bisa menganalisa start dia berlangganan IndiHome sampai hingga saat ini. Ataupun start dia menggunakan IndiHome di pagi hari, kemudian kita lihat behaviornya atau pola dia di siang hari, sore hari, hingga di malam hari, itu kita dapat nangkap informasi atau profile itu gitu dalam bentuk 360 customer view gitu. Jadi 360 kan kita bisa bayangin 360 kan lingkaran yang terus tidak ada hentinya ya. Jadi kita bisa menangkap profil-profil itu tidak ada hentinya gitu. Dari profil customer itu sendiri, dari penggunaannya dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada juga kita implementasi growth hacking untuk bikin model upsell, cross sell, kemudian churn model. Kemudian kita juga ada risk scoring model gitu. Kita bisa analisa kira-kira user mana sih yang akan melakukan telat bayar gitu. Nah, itu penting juga untuk use case di case IndiHome ya. Kemudian ada juga face recognition gitu. Kita juga penerapan video analitik ini. Jadi untuk masuk kantor Telkom sekarang udah tidak perlu tap card atau tap kartu pegawai kita gitu. Jadi hanya perlu menoleh ke arah layar dan otomatis layar itu akan menangkap siapakah kita dan apakah kita bisa lewat dan kita terdefine atau teridentify sebagai karyawan Telkom gitu. Itu face recognition. Kemudian ada juga social media analytic. Kemudian juga ada satellite imagery analytic. Kemudian ada juga recommendation engine gitu. Mungkin teman-teman pada tahu ya kalau di streaming musik mungkin teman-teman pernah pakai Spotify atau Joox ya. Nah, kalau di Telkom itu ada Langit Musik gitu. Teman-teman mungkin bisa coba sekarang install Langit Musik, itu salah satu produk digital Telkom. Jadi di situ ada ketika teman-teman dengerin lagu, itu pasti teman-teman akan mendapatkan rekomendasi lagu ke depannya seperti apa, playlist lagunya seperti apa. Itu masih dalam tahap pengembangan atau deployment dari teman-teman data scientist Telkom itu sendiri. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih ya, kalau saya lihat dari postingan itu, teman-teman yang bertanya terkait apa sih data science role di industri itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat tuh istilah-istilah data scientist di perusahaan-perusahaan luar seperti Airbnb ada data scientist analytics, kemudian di Facebook data scientist analytics juga. Ada juga senior data scientist, advanced analytics kalau di Uber, kemudian kalau di Google ada istilah product analyst ataupun data science gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat data science of hierarchy of needs itu, ini source-nya dari Joma YouTube gitu. Dia seorang data scientist di Geva Company. Geva Company itu Google, Apple, Facebook, and Amazon gitu. Startnya itu dimulai dari collect data gitu. Jadi dari sisi instrumentation, kemudian lalu dari pengambilan data collect dari sensor ataupun dari sumber-sumber lainnya. Kemudian dari situ ada tahap menempatkan data atau menempatkan data ke dalam sebuah database, kemudian melakukan ekspor dan transform data itu sendiri, kemudian melakukan agregat, melakukan analisa, melakukan feature engineering, kemudian melakukan tahap modeling dan lain sebagainya. Nah, sehingga sampai di tahap AI ataupun deep learning gitu. Nah, istilah-istilahnya sudah bisa kita lihat ya, ada software engineer, data science analytic, ataupun research scientist gitu. Nah, kalau di Telkom sendiri itu teman-teman, gimana sih organisasi datanya? Nah, kami itu ada di under Direktorat Digital Business. Di situ ada under Direktorat Digital Business ada unit Big Data. Di under unit Big Data itu ada tim Big Data Platform, tim Big Data Management, ini biasa disebut sebagai Data Engineer, kemudian Big Data Analytics dan Big Data Service Delivery. Nah, kalau saya dan teman-teman tergabung di Big Data Analytics gitu. Nah, di Big Data Analytics itu sebenarnya role-nya bermacam-macam gitu, bervariasi. Ada yang sebagai data analyst, data engineer, data scientist, front end, back end developer ataupun project lead gitu. Jadi tapi kita tuh
selalu saling bekerja sama sih, selalu saling sharing. Jadi walaupun dia seorang data analis, tapi dia juga paham sebagai data scientist. Even itu sebagai data engineer, dia juga paham konsep atau secara garis besar terkait front end, back end developer seperti itu teman-teman. Nah, terus sudah tahu data scientist itu apa, penerapannya seperti apa, role-nya di industri seperti apa, pasti teman-teman bakal tanya how to become a data scientist gitu. Jadi data scientist itu tidak hanya dari sisi technical skill, tapi juga perlu dari sisi non-technical skill gitu. Jadi kalau technical skill, kemampuan di programming skill pasti itu kan, nomor satu itu pasti. Kemudian mengetahui dasar terkait big data platform itu juga, kemudian database management, kemudian ada machine learning dan deep learning, dan pastinya data visualisasi. Nah, tapi tidak hanya technical skill gitu teman-teman. Jadi kita sebagai data scientist juga dituntut untuk apa ya? Untuk kuat di non-technicalnya atau di soft skill-nya gitu. Dari sisi problem solving-nya, kemudian curiosity-nya, kemudian di business acumen, communication skill, dan teamwork gitu. Karena kalau kita sudah capek-capek menganalisa, buat model, tapi kita tidak bisa menceritakan hasil apa ya, hasil modeling kita ke orang non-technical, atau ke orang bisnis atau ke orang sales, itu akan menjadi sia-sia gitu. Bisa jadi hasil analisa kita tidak percaya, tidak bisa menjadi apa basic untuk menjadi sebuah keputusan bisnis gitu. Jadi communication skill, teamwork itu sangat penting gitu teman-teman sebagai data scientist gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah passion sih. Jadi yang penting passion. Jadi passionate about data analytics, passionate about delivering insight, passionate about personal development gitu. Jadi personal development ini penting nih. Kalau saya dapat cerita dari teman-teman di Keylabs, kalau ada tim di Keylabs atau member di Keylabs yang sebelumnya melakukan kegiatan repetisi tiap harinya kerja pakai Excel, dia ngumpulin data di Excel dan tiap harinya kerjaannya gitu. Tapi kemudian dia update terkait isu di luar bahwa ternyata ada nih ilmu data science, ilmu baru yang perlu dipelajari gitu sebagai data analitik. Dan dengan kesadaran diri, dia coba mengembangkan dirinya, mengikuti training di Dikilab, dia ambil course di Dikilab, dan dia mulai belajar Python. Jadi sebenarnya data yang besar tidak bisa diselesaikan hanya dengan Microsoft Excel yang row-nya sangat terbatas gitu. Data yang kita terima di luar sana itu jumlahnya jutaan, volumenya sangat besar, dan perlu perlu teknik komputasi ataupun programming language untuk menganalisa itu. Gitu sih teman-teman. Jadi personal development penting sih. Nah, terus di luar teman-teman pasti sering sih dapat baca-baca news, hot topic di LinkedIn gitu. Kalau data scientist itu the sexiest job gitu. Kemudian juga ada yang bilang di LinkedIn itu profesi data scientist adalah profesi yang paling banyak dicari gitu di LinkedIn. Dan ada juga artikel yang merilis 20 best job in America in 2020, dan data scientist ternyata masuk di top 3 itu gitu. Nah, sekeren inikah seorang data scientist? Itu challenge sih buat semua pejuang data. Jadi data scientist itu tidak bisa menjadi ajang keren-kerenan sih, karena kita punya tanggung jawab besar karena ekspektasi industri akan lebih luas kepada seorang data scientist. Jadi kita harus terus update informasi, kita harus punya punya integritas untuk mendeliver insight yang tepat dengan bisnis question yang ada gitu. Nah, yang paling penting nih teman-teman yaitu it's about how much impact you can have at work gitu. Jadi tidak hanya mendeliver banyak buat advanced model, gimana caranya kita men-trigger hasil analisa itu menjadi sebuah impact yang sangat luar biasa untuk company. Itu yang paling penting sih. Gitu. Nah, ini yang terakhir sih ya, karena udah waktunya diingetin panitia nih udah mau habis ya. Ini yang paling penting sih. Jadi kita teman-teman udah melihat sih role data scientist itu seperti apa, big data itu seperti apa. Terus pasti teman-teman di sini udah mulai ada ketertarikan, pengen nih jadi data scientist gitu, pengen sih belajar data science gitu. Terus aku harus ngapain ya di awal-awal gitu. Nah, ini rekomendasi dari saya tuh teman-teman bisa ikut community gitu. Atau kalau teman-teman yang udah kerja mungkin belum sempat ikut community, teman-teman bisa cari teman partner yang sesuai untuk diajak diskusi terkait data gitu. Jadi dari situ pasti banyak informasi, terus juga dapat positive networking juga teman-teman. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa lihat sharing session di YouTube ataupun mengikuti online learning gitu. Jadi online learning di
di luar sana tuh banyak banget, tapi mungkin salah satunya bisa melalui Dikilab gitu ya teman-teman ya. Mungkin Mbak Jovita senang banget nih ketika Dikilab dipromosikan. Nah, selain itu teman-teman, yang kedua poinnya adalah learning by doing gitu. Mulai dari sekarang build portfolio gitu. Jadi simple aja, misalkan teman-teman ada, kalau di Python banyak tuh contoh-contoh data gitu. Misalkan ada data yang paling hits ya, data memprediksi harga rumah gitu based on beberapa fitur gitu. Nah, coba aja belajar pakai Python, learning by doing. Kemudian kalau sudah selesai hasil modelingnya, kemudian teman-teman save di platform teman-teman ataupun di GitHub, atau bisa di save di lokal di laptop teman-teman, itu oke sih. Yang jelas teman-teman udah mulai belajar learning by doing gitu. Nah, yang ketiga, I wanna say welcome gitu buat teman-teman semua di sini yang tertarik terkait data dan analytics gitu. Kita welcome untuk bergabung di Telkom Indonesia sebagai digital talent, atau misal yang belum lulus dari kuliah itu bisa gabung di intern gitu, di program intern Telkom Indonesia, karena ada program internship di Telkom yang sudah bekerja sama dengan Telkom University pastinya, dan BINUS gitu. Kita sudah banyak kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa di BINUS, dan mereka tuh rata-rata internship tuh lebih dari 6 bulan gitu, 6 bulan hingga satu tahun gitu internshipnya. Dan dia ketika masuk internship itu nggak cuma diem aja, nggak cuma diarahkan, mengikuti arahan kita, tapi dia secara otomatis dia berinisiatif sendiri, gabung di project-project kita, dan doing satu positive contribution gitu. Jadi mereka sudah masuk ke project kita ajak ke project dan belajar secara langsung, dan bisa dibilang udah ready untuk menjadi seorang profesional gitu, udah ready gitu. Bahkan jujur saya yang sudah mungkin 6 tahun di dunia data gitu, ketika melihat semangat teman-teman internship ini, jadi ikutan semangat gitu teman-teman, karena mereka yang 2 bulan gabung internship tiba-tiba udah jago banget terkait programming gitu. Tapi yang memang perlu diasah dari sisi analitiknya gitu, karena itu kan jam terbang gitu. Tapi dari sisi programming, technical skill-nya udah oke gitu. Jadi ya gitu. Setiap hari kita harus membuka diri, kita harus open minded, harus cepat bisa beradaptasi, karena tiap hari, tiap bulan itu banyak use-case baru di luar sana, banyak mungkin algoritma baru yang ditemukan oleh para ilmuwan data scientist, dan kita bisa coba itu mulai dari sekarang gitu, learning by doing gitu sih. Itu sih cukup sih mulai dari saya. Jadi menurut saya it is time to answering gitu. Jadi gak cuma nanya ataupun saya menjawab, tapi mungkin teman-teman mau sharing, kalau di kuliah teman-teman seperti ini, apakah benar implementasi industri seperti ini, ataupun ada yang teman-teman yang udah kerja di sebuah perusahaan bisa sharing nih organisasi tim datanya itu seperti apa, dan challenge-nya sebagai data scientist seperti apa. Nah, boleh bisa di-sharingkan. Gitu sih teman-teman. Pada dengerin semua nggak sih, atau pada tidur ya? Halo. Dengerin kok, Kak. Dengar, Kak, dengar. Iya. Dengar. Oke, nah gimana? Udah bingung? Udah bosen atau malah makin tertarik dengan data science? Makin tertarik, Kak. Kak Gilang materinya udah ya, Kak? Iya, udah. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Oke. Thank you Kak Gilang buat materinya. Nah, karena udah banyak yang nanya nih Kak Gilang bisa langsung pilih aja. Karena tadi aku sempat koneksinya keluar, jadi chat pertanyaannya baru-baru nih Kak, kayak hilang gitu. Mungkin Kak Gilang yang awal-awal bisa pilih dulu pertanyaan yang mau dijawab. Oh iya. Okay. Coba saya lihat dulu ya. Saya baru lihat juga nih. Nah, coba dimulai dari Muhammad Jihansyah ya. Sebagai seorang data science tidak hanya diperlukan ilmu teknis, namun juga dibutuhkan ilmu komunikasi. Bagaimana cara menyajikan data yang menarik, serta metode algoritma apa yang sering digunakan saat proses data analitik gitu. Iya, nah ini challenge-nya sih. Jadi sebagai orang technical, kita juga harus bisa mengkomunikasikan ide kita ke orang non-technical gitu. Karena ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan orang non-technical, itu akan menjadi sia-sia gitu, sangat mubazir gitu. Nah, challenge-nya adalah
kita harus benar-benar paham terkait bisnis problemnya, terkait motif-motif orang itu sendiri. Jadi sebenarnya orang-orang itu punya motif-motif tersendiri gitu. Jadi misalkan kita berbicara dengan orang sales, ya orang sales tuh mau dengerin kita ya terkait sales, terkait target sales gitu. Dia nggak mau dengerin yang lainnya gitu. Jadi kita harus pendekatannya ya dimulai dari sales gitu. Kita mulai dari berbicara terkait sales gitu. Kemudian kita lakukan deskriptif analitik dari data yang ada. Kemudian kita benar-benar menggunakan bahasa bisnis gitu. Kita ikutin bahasa mereka gitu. Tidak hanya bahasa teknikal gitu. Jadi kalau kita berbicara data modeling ya jangan pakai kata model gitu. Model mereka mungkin bakal nggak ngerti gitu. Mungkin kita bisa cerita oh ini sebuah formula gitu atau ini sebuah outputan gitu. Seperti itu sih dan mulai dari data analitik tampilkan dalam bentuk grafik karena orang di luar non teknikal di sana suka banget visualisasi itu senjata kita grafik ataupun chart-chart itu bisa ditampilkan dan kita ketika kita present sesuatu hasil kerja kita itu harus dalam bentuk harus dibuat natural bercerita, dibuat story gitu. Tertarik untuk mendengar dan mendengar gitu sih mau Hansha. Gitu. Aku udah ada pertanyaan Iya, boleh. nih, Kak. Ya. Mungkin aku bacain ya. Oke. Ini dari Rizky. Ya. Yang pertama pertanyaannya, jika ingin apply job menjadi data scientist sebagai fresh graduate, portofolio apa nih Kak yang kira-kira bisa dibangun? Nah, yang kedua, untuk di Telkom sendiri, jalur masuk untuk menjadi data scientist itu bagaimana caranya ya Kak? Apakah ada waktu dan program rekrutmen khusus atau bisa apply kapanpun? Gitu. Wah. Nah, ini kayaknya bisa menjawab yang mungkin lebih jawabannya dari tim Codex ya, mungkin dari Mas Fitian ya. Oke. Tapi mungkin yang pertama dulu bisa dijawab tuh Mas. Namanya portofolio. Iya, untuk portofolio sendiri Mas. Iya. Kalau untuk sebagai fresh graduate yang mencoba untuk berkarir di data scientist di Telkom itu setidaknya mereka teman-teman udah mulai bikin portofolionya gitu. Jadi mulai coba data-data yang ada di luar sana, kemudian dianalisa, dibikin bentuk analisa dalam bentuk grafis ataupun dalam bentuk data modeling itu bisa. Dan itu bisa didokumentasikan di GitHub ataupun di komputer teman-teman gitu. Jadi ketika proses ada sesi interview itu bisa diceritakan gitu. Nah, ketika teman-teman yang emang benar-benar sudah mencoba secara praktikal itu akan beda gitu. Ketika menceritakan sebuah proses itu akan beda dan akan terlihat oh orang-orang ini passion atau enggak, orang-orang ini kuat di analitik dan ataupun apakah orang ini kuat di programmingnya ataupun di statistiknya gitu. Jadi bisa saling melengkapi gitu. Tapi itu untuk yang fresh graduate ya. Tapi kalau untuk yang jalur pro hire gitu yang sudah mempunyai pengalaman kerja pastinya pengalaman kerjanya itu kalau bisa pastinya berhubungan dengan data people gitu, entah itu data analis, data visualization ataupun business intelligence, itu sih yang penting dan harus bisa menceritakan kontribusi dia di sebuah project dan impact-nya apa terhadap perusahaan seperti itu. Nah, dan yang paling penting, ketika kita ingin join sebagai data scientist di Telkom, sebagai fresh graduate ya, itu kita open untuk all major gitu, untuk semua jurusan gitu. Karena banyak di luar sana, banyak yang tim kita ini, tim data scientist di Telkom itu ada yang dari teknik fisika, ada dari teknik industri, ada yang dari ilmu geografi gitu, dan tapi mereka sangat capable gitu, dan juga udah mulai belajar data science sejak kuliah, jadi mau nggak mau dia menurut saya juga yang tepat banget capable untuk join di Telkom sih gitu. Jadi open untuk semua major ya. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Fitian. Oke, iya Mas Gilang. Thank you Mas Gilang. Nah, mungkin juga lanjut ke pertanyaan kedua ya. Karena ini ada pertanyaan untuk di Telkom sendiri, jalur masuk untuk jadi data scientist itu bagaimana caranya? Apakah ada waktu dan program rekrutmen khusus atau bisa apply kapanpun? Nah, boleh sedikit saya tambahkan informasi. Kalau teman-teman tahu banyak jalan menuju Roma, banyak jalan juga menuju Telkom gitu ya. Nah,
kalau teman-teman pernah dengar ada program GPTP gitu, itu adalah program rekrutmen secara umum gitu ya. Tapi tadi yang saya bilang juga ada jalan lain begitu, yaitu via Codex contohnya. Nah, kalau di Codex sendiri, ini saya akan bilang kalau di Codex sendiri, jadi tidak ada waktu khusus gitu, karena tugas kami juga membantu nanti timnya Mas Gilang juga, atau dari chapternya Mas Gilang, yaitu chapter Data Science. Jadi kalau di web kami, di join.codex.works, teman-teman bisa cek, di situ ada nanti data scientist, bisa dicek, bisa apply kapanpun gitu, jadi boleh langsung nanti cek aja ke webnya gitu. Nah, tadi kalau Mas Gilang sempat sebut soal pro-hire, jadi memang kalau pro-hire itu maksudnya professional hire, itu berarti buat teman-teman yang sudah pengalaman gitu ya, sudah punya pengalaman sebagai data scientist sebelumnya gitu. Nah, cuma kalaupun belum, itu bisa join sebagai project base. Jadi project base ini berarti nanti teman-teman join untuk satu project tertentu. Ketika project itu habis, nanti teman-teman akan bisa di-review apakah nanti akan bisa dipindahkan ke project lain atau mungkin juga dipindahkan ke ke mungkin unit bisnis lain yang juga membutuhkan gitu. Nah, kemudian kalau untuk proses rekrutmennya seperti apa gitu? Kalau case kami di Codex sendiri, proses rekrutmennya sama seperti ketika teman-teman rekrutmen gitu ya. Cuma yang berbeda adalah prosesnya cukup cepat gitu. Kami biasanya proses tidak lebih dari 1 bulan. Jadi dari awal apply, kemudian seleksi administrasi, seleksi CV dan segala macam. Kalau oke nanti bisa langsung seleksi, interview ke user, yaitu mungkin ke Mas Gilang ataupun juga ke teman-teman Mas Gilang yang memang praktisi data science gitu ya. Kemudian nanti kalau misal oke, bisa langsung deal gitu, deal dalam arti proses proses nego dan juga segala macam dan administrasi. Kalau udah oke, bisa langsung join. Kayak gitu. Semoga cukup menjawab ya. Nanti kalau memang masih butuh jawaban, nanti bisa cek di web kami ataupun juga bisa nanti mungkin personal message ke LinkedIn-nya Codex gitu. Thank you, Kak. Iya. Terima kasih. Oke. Aku bakal bacain pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Ramdan Zainu Solin. Nah, dia nanya gini nih, Kak. Seorang data scientist kan akan mengolah dan mengerjakan exploratory data, machine learning, dan advanced algoritma, dan data produk engineering. Nah, apakah yang membedakan dengan yang biasa dilakukan para ahli statistik? Nah, bagaimana keterampilan apa yang harus dimiliki nih saat menggunakan R language atau Python sebagai media untuk olah data gitu? Iya. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang barusan itu, sebenarnya prosesnya sama sih, pasti seorang data scientist prosesnya sama. Dimulai dari data exploratory gitu ya. Itu ngelihat data itu seperti apa sih, data understanding-nya. Jadi bisa juga ngelihat apakah di data itu ada outlier atau enggak, apakah di data itu ada missing value atau enggak. Nah, kemudian juga menganalisa dari sisi minimum value tiap-tiap fitur engineering, maksimum value-nya, rata-rata, simple statistik seperti itu di awal-awal. Nah, setelah itu kita lewati, kita berpikir apakah ini possible untuk dilakukan data modeling ataupun data prediktif gitu. Nah, setelah itu kita di Python tuh udah banyak sih, ada library scikit-learn gitu. Nah, itu di dalam library itu kita udah bisa pilih sih algoritma yang tepat sesuai dengan data yang ada gitu. Seperti itu sih. Nah, dari data itu kemudian kita evaluasi nih, modelnya oke atau enggak. Kalau oke, go to deployment. Kalau enggak, kita analisa lagi. Kita bisa penambahan analisanya, kita bisa tambahin fiturnya, ataupun kita bisa melakukan bootstrapping atau bagging. Jadi itu bisa untuk meresampling data menjadi yang awalnya data sedikit, membuat data menjadi lebih banyak gitu. Jadi prosesnya seperti itu gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kita mau belajar R ataupun mau belajar Python di awal gitu. Yang penting passion sih. Ketika teman-teman punya passion di data and analytics gitu, teman-teman pasti semangat sih untuk belajar, karena simple kok. Benar-benar R dan Python ini dikhususkan atau open untuk teman-teman yang background-nya bukan dari programmer gitu, ataupun bukan dari IT gitu. Jadi yakin bisa dan harus dimulai dari sekarang gitu.
Mungkin bisa dicoba dengan gimana sih operasi matematika di R ataupun di Python, kemudian gimana implementasi grafis-grafis, bikin grafik di R di Python gitu. Jadi saya yakin sih kalau di dunia coding itu ketika teman-teman udah melakukan step awal dan step awal itu ada hasilnya, ada outputnya, teman-teman pasti ngerasa senang dan puas gitu. Dan ketika teman-teman puas dan senang, akan semakin banyak bertanya gitu, semakin penasaran. Nah, saya mau cobain yang lain nih, saya mau cobain ke tahap selanjutnya nih. Nah, seperti itu sih. Nah, kayak ini ada yang lucu juga nih, Aldi Jafir Arkan nih. Kayak berubah-berubah gitu ya penampakannya ya, Mas. Tadi ada segala macam Donald Trump apa segala macam ada semua ya. Iya, ada semua. Oke, karena waktu buat jawab pertanyaan masih ada, jadi aku lanjut bacain. Ada nih Kak pertanyaan yang menarik nih dari Aditya Nugraha. Nah, dia nanya, seberapa besar nih Kak peranan data science dalam membantu pemerintah menghadapi COVID-19 di Indonesia? Oh iya, pas banget sih ini pertanyaannya. Jadi gini, jadi Telkom ini dipilih oleh BUMN gitu sebagai rekan BUMN untuk menjadi bagian dari tim COVID untuk BUMN gitu. Jadi Bapak Erick Thohir memang memilih Telkom untuk menjadi tim pemantauan COVID-19 itu sendiri gitu. Jadi kebetulan saya juga sempat tergabung di tim itu. Jadi teman-teman juga dari berbagai bidang, dari teman-teman data scientist, ada yang bikin dashboardnya. Jadi bikin dashboard monitoring terkait jumlah record jumlah COVID-19 di Jakarta ataupun di daerah-daerah lainnya gitu. Ditunjukkan dalam bentuk web dashboard, dan di situ ada grafik, ada berbagai macam grafik, kemudian juga ada analisa melalui sosial media terkait apa aja sih yang dibicarakan orang-orang terkait COVID-19 gitu, terkait corona gitu. Jadi kan kalau di Twitter kan pasti teman-teman kalau mau tweet terkait corona itu ada hashtagnya corona ataupun COVID-19 ya. Itu bisa kita terdeteksi gitu di melalui sosial media analitik gitu. Dan selain itu juga saya dan teman-teman dan tim juga melakukan data modeling atau data prediksi terkait jumlah kasus COVID di bulan yang akan datang itu berdasarkan model SIR gitu. Jadi ada istilahnya dilihat dari jumlah data di awal terkait jumlah berapa banyak orang yang rentan, jumlah berapa banyak orang yang sudah terinfeksi, dan jumlah berapa banyak orang yang sudah recover atau sudah sembuh gitu. Nah, dari informasi tersebut muncullah sebuah forecast terkait kapan sih pandemi ini akan berakhir berdasarkan beberapa skenario lockdown, skenario PSBB dan lain sebagainya gitu. Nah, dan itu web dashboardnya sudah dikonsum oleh BUMN di kantor BUMN pusat dan di Kementerian BUMN, tapi tidak dipublish untuk umum gitu. Jadi untuk pantauan tim BUMN sendiri. Gitu. Oke, thank you Kak Gilang. Aku lagi bingung nih milih pertanyaan selanjutnya. Atau ada yang mau sharing gitu boleh? Sebenarnya masih ada sih Kak pertanyaan. Iya. Nah ini Kak ada dari Kak Pebi Hamzani. Nah Kak Gilang pernah gak nih Kak Gilang udah capek-capek olah data, udah analisis, tapi karena penyampaian yang kurang baik terus ditolak sama user gitu. Ini lebih ke pengalaman Kak Gilang sih. Iya, kalau ditolak tidak pernah, tapi kalau tidak digunakan, tidak digunakan itu sering dong, itu pasti itulah pengalaman kita sebagai data scientist gitu. Jadi kita sudah capek-capek bikin model, kita sudah capek-capek bikin dashboardnya, bikin analisanya, tapi ternyata bisnis user kita atau klien kita tuh belum siap, Nanda. Jadi belum siap mindsetnya
untuk changing ke data driven gitu, ke data driven gitu ya. Jadi kadang mereka senang sih ketika dia Mas Gilang minta tolong analisa terkait terkait transaksi, terkait sales, bikinin forecastingnya dong gitu. Kemudian kira-kira bikin segmentasinya dong dan lain sebagainya lah. Mereka tuh banyak tahu gitu klien. Nah, kita juga udah provide, kita udah deliver dan mereka seru. Wah, ternyata gini ya Mas Gilang. Oh, ternyata insight-nya seperti gini. Nah, itu mereka senang. Mereka memberikan action plan gitu, memberikan pilihan opsi strategi ke depan itu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, kadang-kadang stuck di situ gitu. Jadi challenge-nya itu memang environment kita ketika ada data scientist, environment kita juga harus menerima gitu bahwa kita harus ready untuk data driven mindset gitu. Karena kita tahu kan Nanda kalau perusahaan itu kan sudah beralih ke digital semua, go to digital semua gitu. Nah, ketika kita sudah beralih ke digitalisasi ini, maka semua perusahaan itu sudah tidak hanya ke product centric aja, tapi ke customer centric gitu. Jadi ketika udah customer centric, ini perlu personalize gitu. Jadi perlu mengetahui lebih dalam terkait customer gitu. Gak cuman develop produknya, bikin bagus produknya, tapi harus bisa menjawab apa sih yang customer inginkan gitu. Gitu sih, karena butuh digitalize semua, maka semua perusahaan harus data driven sih menurut aku. Mungkin karena environment Indonesia belum terlalu data driven ya, jadi masih banyak yang nggak kepake ya, udah pada capek-capek kayak Gilang analisis nggak kepake gitu, karena masih mindset. Nah, Coba. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi nih Kak, dari Adit. Nanti setelah pertanyaan ada quiz dari saya ya. Oke, pertanyaan gitu Kak. Nanti saya kasih linknya, kemudian teman-teman masuk di situ, teman-teman masukin username-nya, ntar ikutin ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ini dari Aditya Dirgantara, bagaimana cara mendapatkan dataset yang sempurna untuk training deep learning? Wah, ini kebetulan saya ngelihat ada Mas Aditya Dirgantara yang baru offin videonya. Jadi gini, Adit, ketika ada data yang kita terima itu tidak melulu selalu bersih gitu, selalu rapi. Pasti kadang ada missing value-nya, kemudian juga pasti ada data outlier-nya. Nah, kita juga di awal kita harus handling tuh. Kalau handling outlier-nya ini kita bisa handling bisa berbagai opsi sih. Kita bisa buang outlier-nya atau kita bisa ganti outlier-nya itu dengan angka median ataupun kita ganti dengan angka rata-rata gitu. Misalkan missing value itu bisa juga dibuang missing value-nya ataupun diganti dengan median, mean ataupun dengan pendekatan least square gitu, ada opsinya gitu kalau dengan pendekatan statistik gitu. Nah, ketika data-data itu udah rapi, baru nih biasanya sebagai data scientist data yang sudah rapi ini biasanya kita bagi-bagi lagi dalam bentuk dalam bentuk tabel-tabel gitu. Misalkan ada tabel transaksi yang harian, ada tabel transaksi yang bulanan ataupun mingguan gitu. Nah, kemudian dari tabel-tabel itu, tabel-tabel yang ada data tabel transaksi misalkan atau tabel profile customer itu sendiri, itu bisa kita join gitu. Dari tabel-tabel itu kita join menjadi suatu tabel yang siap diolah, itu namanya biasanya kita sebut data mart gitu. Nah, data mart ini sudah lengkap gitu, ada user ID-nya, ada fitur-fitur ataupun variabel yang memungkinkan untuk dibuat modeling gitu. Seperti itu. Jadi emang prosesnya memang sangat lama sih di sini. Kita benar-benar harus understand datanya dulu, kemudian kita melewati data cleansing, data transformation, kemudian kita bikin data mart-nya, dan sampai data mart itu benar-benar siap untuk diolah gitu. Seperti itu. Nanti sesi question and answer itu sampai 9.15. Jadi masih cukup nih Kak, satu pertanyaan lagi nih terakhir. Ya, boleh. Ya. Pertanyaan saya cuma 5 kok, quiz dari saya pertanyaannya cuma 5. Oke. Ya. Dari Mufki Mulia, selama menjadi data scientist atau analis, proyek apa yang menurut Mas Gilang paling impactful nih? Data science di Indonesia paling banyak digunakan di bidang apa Kak? Gitu. Iya. Kalau yang paling impactful saat ini, yang kebetulan saat ini sih saya tergabung di proyek
salah satu anak perusahaan Telkom, yaitu PT Melon Indonesia, gitu. Nah, salah satu produk PT Melon Indonesia itu ada beberapa digital produk Telkom di situ, ada upoint.id. Mungkin teman-teman baru tahu ya, upoint.id itu platform untuk pembelian voucher games. Kemudian ada tiketapasaja.com, itu platform untuk pembelian tiket musik dan lain sebagainya. Kemudian juga ada RBT, SMS Content, ataupun yang terakhir ada musik streaming, namanya Langit Musik, aplikasi Langit Musik. Jadi seperti Spotify dan Joox gitu. Nah, saya bersama tim teman-teman, jadi saya nggak kerja sendiri lah. Pastinya data scientist itu pasti saling berkolaborasi antara data scientist satu dengan data scientist lainnya. Jadi membangun recommendation engine. Jadi ini masih dalam tahap deployment. Jadi ketika customer itu pakai Langit Musik, mereka akan dapat rekomendasi playlist lagu gitu, Nanda. Nah, kadang misalkan nih ada si A yang biasanya dengerin Tompi, kemudian dengerin Glenn Fredly gitu. Nah, tiba-tiba dia dapat rekomendasi lagu lagu luar yang beatnya atau apa ya, stylenya itu dan kedengarannya juga mirip dengan lagu-lagunya Tompi dan Glenn Fredly. Nah, itu akhirnya yang awalnya mereka nggak tahu lagu itu, jadinya mereka tahu kan. Jadi, oh, ini lagu apa sih kalau direkomendasikan ke aku gitu. Nah, ketika dia play, wah, ternyata juga ya lagu ini. Ternyata asik juga lagu ini sesuai dengan kesukaan dia gitu. Nah, akhirnya dia merasa diperhatikan oleh aplikasinya dan dia tuh akan lebih engage gitu dengan aplikasi. Dia bakal pakai terus aplikasinya, seperti itu sih. Itu yang lagi seru-serunya sih itu di project di Langit Musik, seperti itu. Ya. Tadi yang di bidang apa juga udah ya, Kak? Yang apa? Data science di Indonesia paling banyak digunakan di bidang apa? Oh, selama itu ada apa ya? Ada IoT-nya, Internet of Things-nya, kemudian ada aplikasinya, company itu punya aplikasi. Itu pasti company itu sudah siap secara digital karena datanya pasti banyak gitu. Tapi tinggal bagaimana, apakah environment-nya juga siap untuk data-driven mindset gitu. Jadi semua perusahaan yang punya produk digital atau punya app atau punya web ataupun berkaitan dengan IoT itu pasti ada data scientist, dan itu pasti bermanfaat banget dan kontribusinya sangat besar gitu data scientist di perusahaan itu. Gitu. Oke, karena itu pertanyaan terakhir, semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, sebelum masuk ke kuis dari Kak Gilang, mungkin aku mau kasih tahu kuis yang dari Codex. Itu nanti teman-teman bisa, kalau misalnya nemu quotes yang bagus selama sesi belakangan ini, selama sesi tadi, kalau nemu kayak, oh iya bener juga, nah kalian bisa banget share di Instagram, Twitter, dan detailnya aku udah kirim ke grup, jadi kalian bisa share di Instastory atau Twitter, tag juga Codex dan Dekilab dan juga BMUI, dan nanti bakal ada hadiah nih, total 350.000 gitu, total untuk semua pemenangnya gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ya gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung ke Kak Gilang, tadi katanya ada kuis ya, Kak? Iya. Nah, buat teman-teman mungkin dengerin baik-baik ya. Teman-teman bisa masuk ke menti.com, menti.com. Udah bisa masuk? Coba saya di chat ya. Saya ketik di chat box. menti.com. Kemudian teman-teman bisa masukkan kode ini. Mana, tunggu dulu. Nih, masukkan kode ini. Kayak ada yang dapat ini masalah? Udah masuk ya? Udah banyak yang masuk ini? Menti.com, masukin kodenya, udah makin bertambah banyak. Nah, mantap lah ini. Udah, ini mau dimulai ya. Masih bertambah banyak lagi.
Udah, saya langsung mulai ya. Oke, Kak. Ya, saya start kuisnya. Sudah ada ya? Nah, kita lihat leaderboard-nya. Wah, ada tukang gas. Namanya tukang gas. Ini yang paling tinggi. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud veracity dalam big data? Wah, banyak yang jawab benar ya. 47 orang. Dan leaderboard-nya saat ini, wah kayaknya harum namanya. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Wah, mantap. 48 orang communication skill. Jawab benar. Nah, leaderboard-nya saat ini. Wah, Florence. Oh, susah banget ya. Masuk paling atas ya sekarang ya. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya. Wah, banyak yang jawab betul juga. Nah, kemudian kayaknya ini punya pertanyaan terakhir. Sip. Nah, jadi ntar harus ngaku ya, yang namanya ini siapa, ntar kasih tahu nomornya, ntar ada masing-masing 100.000 melalui link aja ya, jadi harus yang belum punya link aja harus download dulu. Gitu. Ada Florence Nightingale Manurung dan ada M. Aziz. Itu jadi selamat ya buat M. Aziz dan Florence Nightingale Manurung. Ya. Halo semua, masih on kan ya? Halo semua, masih on? Ya, tadi siapa? Florence sama Aziz? M. Aziz siapa? Bisa kasih tahu nomornya? Di chat box ya, sebelum ini ditutup. Florence. Halo, Florence. Oke, tadi udah tuh Kak, kayaknya udah tuh Mas kayaknya tuh. Ada ya. Dan juga Aziz ya tadi ya? Ya, M. Aziz. Oke, Mas Aziz lagi nulis sepertinya. Sebentar Kak, katanya. Oh gitu. Iya, kayaknya udah sih. Terima kasih buat teman-teman di Kilab, Codex, dan Nandana Gini ataupun teman-teman BMUI. Gitu. Iya, Kak.
Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan di luar sesi webinar ini bisa tanya lewat LinkedIn ya. Itu bisa tanya lewat LinkedIn. Oke. Siap. Uh, aku mau ini lagi, mau reminder nih buat kalian yang ikut webinar kuliah hari ini, itu tuh bakal mendapatkan potongan khusus nih dengan menggunakan voucher kuliah XDQ Lab. Nah, jadi nanti teman-teman bisa subscription di academy. Pertama kalian buka, jadi harganya itu 195.000, nanti kalian dapat potongan nih teman-teman 50.000 gitu. Nah, jadi pertama kalian gimana? Pertama tuh dibuka dulu websitenya di academy.dekilab.id, terus langsung pilih menu subscribe, terus pilih premium package, nah, lalu nanti klik secure checkout. Nah, nanti masukin nih voucher kuliah XDQ Lab. Nah, nanti langsung potongan 50.000 dan ini cuma sampai tanggal 17 Juni teman-teman gitu. Jadi benar-benar 50.000 lumayan banget tuh, bisa beli paket kan ya gitu. Nah, selanjutnya paling aku mengumumin pertanyaan terbaik nih teman-teman. Jadi jangan pada dulu ya. Bentar. Nah, jadi ada pemenang pertanyaan webinar ada 3 orang. Yang pertama itu ada Adia Tama Nugraha, terus yang kedua Aditya Dirgantara sama Ramdan Z. Nah, nanti buat 3 orang itu bakal diinfo setelah ini, nanti dihubungi melalui nomor yang tertera gitu. Nah, kalau emang kalian gak dihubungi, kalian bisa langsung DM ke Codex. Jadi nanti bisa langsung di reach gitu. Takutnya nomor yang kalian kirim salah gitu. Oke, sebelum benar-benar berakhir, aku mau ngucapin pertama makasih dulu buat partner kita nih, buat Dekilab dan Codex udah mau berkolaborasi sama kita, dan terima kasih juga untuk teman-teman udah antusias ikut, karena tanpa kalian kita juga bukan apa-apa gitu. Nah, sebelum berakhir kita sesi foto bareng dulu yuk teman-teman, mungkin bisa di video on. Yuk. Yuk video on. Wah, mantap. Akhirnya penampakan Aldi sesungguhnya. Nanti dibantu sama tim Dekilab, Eli. Kayaknya itu dari Codex deh. Dari Codex. Oh, sorry oh ya. Kalau dia ke Dekilab, kasihan Codex kayaknya. Mbak Eli mungkin bisa dibantu, Mbak Eli, tim dari Codex. Ya, ini masih banyak yang belum nyalain video ya. Oke Kak, nanti bantu screenshot ya. Berarti nanti berapa kali slide Kak? Soalnya ini banyak kan? Sekiranya udah nggak ada yang nambah kan mungkin bisa. Oke, mungkin bisa langsung aja Mbak Eli. Langsung. Oke, Mbak Eli aja langsung yang aba-abain biar enak. Halo. Lagi. Oh, udah ya? Oh, udah. Mbak Eli, mungkin dia aba-aba dulu. Halo. Pakai aba-aba dulu mungkin. Ini banyak yang belum nyalain, mau langsung aja, soalnya cuma baru beberapa doang sih. Baru dikit ya. Oke. Nah, baru dikit banget. Ya udah nggak apa-apa Kak. Iya, yang bisa nyalain aja mungkin ya. Iya. Mungkin nggak siap juga. Oke, mungkin yang bisa nyalain, boleh dinyalain teman-teman. Oke. Kita abadikan dulu momennya. Kalau mau pakai tadi muka-muka yang lain juga silakan. Yuk. Wah, nggak pakai aba-aba nih Mbak Eli nih. Iya. Halo Mbak Eli. Atau mungkin boleh deh aku hitung deh. Aku hitung. Oke. Nanti boleh Aku standby capture aja ya. Oke, yuk siap ya. Yuk. Boleh nyalain teman-teman. 1, 2, 3 nanti langsung ekspresi. Ya. Boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh. 1, 2. Oke, ya. Semoga sudah. Terima kasih teman-teman. Boleh saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you.
Nah, untuk penutup banget, nanti aku bakal share juga evaluasi form. Jadi nanti linknya itu bit.ly/evaluasi kuliah 5. Nanti aku bakal share juga di grup peserta, jadi bisa langsung diklik aja. Untuk closing aja, thank you lagi sih, intinya thank you sama partner yaitu Dekilab dan Kode X dan juga peserta. Tuh, thank you semua for today. Dan maaf buat kendala teknisnya 1 jam delay. Iya. Oh iya, reminder juga ya Mbak Nanda dan juga teman-teman yang lain nanti boleh masih ada kuis yang sosmed untuk teman-teman yang punya Instagram dan juga Twitter. Jadi silakan di IG-nya @codex.telkom nanti boleh di-share, nanti di-tag ke kami, nanti masih ada saldo link aja buat teman-teman yang akan share di sosmed. Nah, gampang banget kan tuh ya caranya, cuman story dapat uang. Gitu. Yuk. Jangan lupa ya pada story. Thank you. Thank you.